saya alumnus UGM ya. Sudah jelas dengan tidak ditunjukkan sampai hari ini, Kamis menduga keras bahwa memang ijazah Joko Widodo itu palsu. Hari ini publik dibikin heboh. Alumni UGM pun berani mengatakan bahwa dugaannya ijazah Jokowi memang benar-benar palsu. Lalu bagaimana dengan Rektor UGM, Ova Emilia? Apakah akan menyerah? Atau justru sebaliknya akan terus mempertahankan kebohongannya dan akan terus-menerus melindungi Jokowi? Sungguh sangat disayangkan lembaga yang begitu besar dan UGM mempunyai sejarah pendidikan yang sangat besar, akan tetapi namanya tercoreng begitu saja gara-gara rektornya melindungi ijazah Jokowi, takut untuk mengatakan sebuah kejujuran dan harus menutupi sebuah kebohongan. Apa yang ditakutkan oleh UGM? Yang paling telak itu legalisasi ijazah Jokowi itu, UGM tidak punya data. Saya menduga UGM memang melindungi Pak Jokowi. Kenapa dia lindungi? Karena prosesnya tidak benar. Bisa saja Pak Jokowi tidak kuliah di UGM, tidak selesai. Ova Emilia, Rektor UGM itu mau lari kemana? Ya, itu kan sebetulnya orangnya sebetulnya pinter-pinter, Gajah Mada itu, ya, menjadi blow on dan pelongo-pelongo, semuanya terstruktur untuk menutupi keculasan dan kebohongannya ijazahnya Jokowi. Mereka tahu kelakuan Rektor UGM Ova Emilia bakal menyeret UGM ke kubangan, tetapi mereka memilih diam dan membiarkan. Semua orang ngerti kalau Jokowi itu ijazahnya palsu, tapi diam semua. Inilah jadinya. Akhirnya institusi Gajah Mada itu rusak gara-gara Ova Emilia. Dan kalau sudah seperti itu gimana? Ya ibaratnya seperti kerbau lah, dicocok hidungnya. Ketua-ketua partai politik itu juga seperti itu di hadapan Jokowi itu. Semuanya maling. Akhirnya seperti kerbau semua. Kamu nunduk sama saya, nggak saya masukin penjara. Kalau kamu melawan, kalian melawan, saya jebloskan kalian ke penjara. Akhirnya apa? Suruh jilat pantatnya Jokowi pun oke. Bahkan misalnya Jokowi sudah sampai kurapan kayak begini, disuruh jilatin, saya kira oke. Dibanding kalau harus masuk penjara. Sekelas UGM loh kalian itu, masa begini? Ya, dan itu banyak disebarkan. Malu harusnya. Tapi karena ada maling-maling yang ada di UGM itu, akhirnya orang yang baik-baik yang tidak berbicara dan tidak mau menyanggah keberadaan maling-maling itu supaya disingkirkan, akhirnya mereka kena batunya semua. Gara-gara melindungi Jokowi, akhirnya semua kena batunya. Dan rektor yang selalu melindungi Jokowi dan tidak pernah ada kejujuran sedikit pun mengenai tentang Jokowi, bahkan tidak ada ketransparanan. Akhirnya polemik ini semakin melebar luas dan berbagai spekulasi muncul bahwa Jokowi ijazahnya palsu itu memang benar. Jika ijazah Jokowi asli, mereka tidak akan bingung-bingung dan mereka tidak akan repot-repot untuk menutupi sebuah kebohongan, bahkan harus mempertaruhkan integritasnya. UGM pun ikut diseret-seret dalam pusaran ini. Foto di ijazah sama keterangan Pak Kasmujung, bukan pembimbing baik akademik maupun skripsi. Iya, harusnya kalau orang pernah kuliah, pernah ujian skripsi, dia hafal ya, dosen pembimbing. Dosen pembimbingnya pasti hafal lah. Apalagi jadi orang. Bukan Pak, yang tahun 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu yang salah. Ijazah yang dipakai untuk kepentingan untuk jabatan publik itu merupakan informasi publik. UGM di satu sisi dia sangat ngotot tapi memberikan alibi yang sangat lemah. UGM tidak punya data kapan Jokowi melakukan legalisasi. Saya menduga aja sih ini palsu. Jadi kita semakin yakin dan mungkin sebagian masyarakat pun curiga kenapa UGM melakukan banding, mengajukan keberatan ke PT UN walaupun akhirnya memang ditolak. Dan kenapa UGM keberatan atas putusan KIP yang memutuskan bahwa ijazah Jokowi milik publik dan bisa diakses oleh publik. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa UGM ketar-ketir dan ketakutan karena tidak mempunyai data legalisir ijazah Jokowi yang sah, sehingga UGM harus mengajukan banding dan harus
mengajukan keberatan ke PT UN. Tak hanya itu saja, kecurigaan-kecurigaan mengenai tentang ijazah Jokowi dan tentang Ova Emilia atau rektor UGM yang selalu menutup-nutupi. Dan bukan hanya satu alumni UGM saja yang curiga bahwa dugaannya ijazah Jokowi palsu. Ada alumni UGM lagi, bahkan ini dulu adalah pendukung Jokowi garis keras pun meyakini bahwa dugaannya ijazah Jokowi palsu dan saat ini tidak mau lagi mendukung Jokowi. Saya termasuk tahun 2017 itu membela Pak Jokowi ketika tentang ijazah ini. Cuma memang sekarang menjadi lebih kontroversi lagi ya. Kalau dulu kan kita, percaya nih foto-foto ini benar-benar di UGM. Cuman persoalannya, kenapa ijazahnya nggak dimuncul-munculin ya? Saya ini kan junior dia di UGM. Jadi kenapa saya bela beliau? Satu, kesederhanaan. Kedua, sama-sama UGM. Dari situlah kecurigaan-kecurigaan pun muncul mengenai dugaan tentang ijazah Jokowi karena memang banyak sekali kejanggalan dan kejanggalannya. Bukan hanya masyarakat saja yang curiga dengan dugaan ijazah palsu Jokowi, akan tetapi alumni UGM pun juga meragukan tentang keaslian ijazah Jokowi. Akan tetapi ini ada informasi yang sangat-sangat mengerikan sekali. Jika kita mencermati apa yang dikatakan oleh orang ini, mari kita simak video selengkapnya agar kita semua tidak gagal dalam memahaminya. Ova Emilia, rektor UGM itu mau lari kemana? Ya, katanya dokumen Jokowi dari mahasiswa sampai sarjana itu lengkap ya. Dan inilah skandal yang ada di UGM itu akhirnya dibongkar ketika ada sidang KIP ya, tentang keterbukaan informasi publik yang mengharuskan lembaga-lembaga publik itu ketika ada permintaan, permohonan untuk mendapatkan dokumen itu bisa melihat atau mengkopinya ya. Dan kita melihat dalam sidang yang digelar kemarin dari Gajah Mada, itu kan sebetulnya orangnya sebetulnya pinter-pinter Gajah Mada itu ya, menjadi blow-on dan pelongo-pelongo kayak pura-pura nggak tahu ketika ditanya hal yang sederhana dari Pauline, ketua sidang ya, hakim di pada sidang keterbukaan informasi publik itu. Dan kenapa orang-orang Gajah Mada itu seperti itu semua? Ya semuanya merujuk kepada Ova Emilia, dialah pimpinan tertinggi ya. Dan Ova Emilia ini dipilih oleh Pratekno ya. Pratekno berada di bawah naungan Jokowi. Semuanya terstruktur untuk menutupi keculasan dan kebohongannya ijazahnya Jokowi itu. Ova Emilia yang mengatakan ya, Pak Jokowi sarjana, semua dokumennya lengkap, dan itu diulang juga dengan pembantu rektornya juga seperti itu. Dan ketika ada dies natalis kedua dalam 1 tahun yang sama, Fakultas Kehutanan, mungkin karena Jokowi pengen dies natalis, nggak apa-apa, dilayani, disambut dengan meriah, ya kan? Ya, sarjana kebanggaan Universitas Gajah Mada, tetapi pada akhirnya justru menjerumuskan Gajah Mada ke lubang kebohongan yang kayaknya tidak berujung. Kecuali kalau Jokowi itu memberikan pengakuan bahwa dia berbohong. Tapi berat banget kelihatannya untuk bisa sampai pada pengakuan Jokowi. Karena Jokowi juga akhirnya tahu resikonya. Kalau saya menyatakan bahwa saya berbohong terhadap ijazah ini, orang akan nuntut macam-macam. Dan memang akan seperti itu. Tetapi kenapa Ova Emilia terus-menerus berbohong? Ini banyak yang mengatakan begini, pemirsa. Ini dari Melik Sumanandar. Ini pertama, kesalahan para Civitas Akademika UGM itu sendiri ya. Mereka tahu kelakuan rektor UGM Ova Emilia bakal menyeret UGM ke kubangan, tetapi mereka memilih diam dan membiarkan ya. Padahal ya ini kata Ikhlasul Amal pas siapa itu yang kemarin Sofyan Effendi, mantan rektor UGM ya, yang sempat didatangi polisi macam-macam itu. Dia punya mantu di UGM, semua orang ngerti kalau Jokowi itu ijazahnya palsu, tapi diam semua. Inilah jadinya. Nah, akhirnya institusi Gajah Mada itu rusak gara-gara Ova Emilia. Lah kenapa Ova Emilia seperti itu? Kalau Ova Emilia ada kepentingannya, ya. Kalau Ova Emilia ada kepentingannya, gimana kepentingannya? Karena dia tersangkut persoalan utang piutang dengan LPS sebanyak 29 miliar. Gara-gara apa? Mungkin karena rakus. Sudah jadi rektor, ya kan? Atau mungkin sebelum rektor, tapi sudah jadi dokter, sudah doktor, cukuplah untuk kehidupan sehari-hari. Ya, dia sama keluarganya membuat BPR, Tripilar namanya,
ya. Kemudian banyak orang nabung di sana, tabungannya dipakai main saham. Ya, mungkin digodain, mungkin dia bukan pakar main saham, digodain sama fund manajernya, ya. Mungkin dia punya konsultan saham, kemudian nih kelola ini ada tabungan dari BPR, silahkan dimainkan saja. Pertama, kedua, mungkin dimenangin lah. Menang bu, menang sekian. Sudah, lepas kontrol, akhirnya diserahkan semua, dihilangkanlah itu. Dan akhirnya hancur, 29 miliar tidak bisa dibayar, kemungkinan terancam pidananya ada. Ya, dan kalau sudah seperti itu gimana? Ya ibaratnya seperti kerbau lah, dicocok hidungnya. Ketua-ketua partai politik itu juga seperti itu di hadapan Jokowi itu. Semuanya maling. Akhirnya seperti kerbau semua. Kamu nunduk sama saya nggak, saya masukin penjara. Kalau kamu melawan, kalian melawan, saya jebloskan kalian ke penjara. Akhirnya apa? Suruh jilat pantatnya Jokowi pun oke. Bahkan misalnya Jokowi sudah sampai kurapan kayak begini, disuruh jilatin, saya kira oke. Dibanding kalau harus masuk penjara. Dan ini sebetulnya tanggung jawab akademisi UGM. Kalau mereka nggak banyak ngomong, diem saja, nggerutu saja, ya jadi bulan-bulanan terus. Ya, kayaknya upaya-upaya dari Sivitas Akademisi UGM masih kurang sekali. Ya, memang ada Roy Suryo, ada Rismond, ada Dr. Tifa kan. Tetapi yang lain-lain, malah si Profesor Kuncoro itu malah kayak begitu, jadi termul coba. Profesor tapi jadinya blow on kan, ketika dia memposisikan sebagai termul. Dan dia mengakui Jokowi itu pembohong, tapi dalam kasus ijazah dia percaya. Coba bayangkan, nggak masuk akal sebetulnya cara dia berargumentasi. Nah ini Ova Emilia sebaiknya itu ditangkap dulu, ya, dimintai keterangan supaya memberikan penjelasan ke Sivitas Akademika, ke UGM, ya. Jadi bulan-bulanan terus, masa sekelas UGM loh kalian itu, masa begini, ya. Dan itu banyak disebarkan, malu harusnya. Tapi karena ada maling-maling yang ada di UGM itu, akhirnya orang yang baik-baik yang tidak berbicara dan tidak mau menyanggah keberadaan maling-maling itu supaya disingkirkan, akhirnya mereka kena batunya semua. Jika kita menyimak beberapa hal di dalam video ini memang sangat-sangat penting sekali, bahkan isinya daging semua. Tentunya mengenai dugaan-dugaan ijazah palsu Jokowi ini bukan karena muncul dengan sendirinya, dan bukan karena rakyat ingin mencari sebuah kesalahan Jokowi, akan tapi memang dari beberapa kejanggalan-kejanggalan yang muncul setelah munculnya kasus Bambang Tri dan Gus Nur divonis beberapa tahun pun, akhirnya isu ini terus mencuat dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Bahkan berbagai spekulasi pun muncul tentang dugaan dan kejanggalan-kejanggalan di ijazah Jokowi. Temuan-temuan baru selalu ada dan selalu muncul di publik. Lalu apa motifnya sebenarnya di kasus ijazah Jokowi ini? Apakah orang yang mengatakan dan menduga bahwa ijazah Jokowi itu palsu memang tidak suka dengan Jokowi atau memang musuhnya Jokowi? Tentunya ini bukan mengenai tentang hal tersebut. Ini mengenai tentang proses akademik atau jejak digital yang tentunya nantinya akan dicari oleh anak cucu kita atau terus-menerus akan dikenang dan menjadi sejarah Republik ini yang nantinya akan menjadi sebuah contoh di dunia pendidikan kita di kelak nanti, yaitu anak cucu kita atau generasi penerus kita, agar kita semua tahu bahwa ternyata dunia pendidikan saat era kepemimpinan Jokowi dan saat dipimpin oleh seorang mantan Presiden Joko Widodo nantinya akan menjadi sebuah sejarah. Dan nantinya generasi-generasi kita akan melihat betapa acak-acakannya dunia pendidikan di era Jokowi karena Jokowi sendiri yang mencoreng dunia pendidikan tersebut. Jika benar Jokowi dugaannya menggunakan ijazah palsu, berarti Jokowi adalah seorang pemimpin yang menggunakan dokumen palsu dan Jokowi yang telah mencoreng dunia pendidikan di Republik ini saat era Jokowi. Lalu kenapa masyarakat terus-menerus mempertanyakan dan terus-menerus ingin menyuarakan mengenai tentang dugaan ijazah palsu ini hingga selesai dan hingga sampai tuntas? Karena jangan sampai nanti di sejarah kita ada seorang pemimpin yang dugaannya menggunakan ijazah palsu. Dan jika polemik tentang ijazah ini selesai dan ada titik temunya bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu,
nantinya tidak akan lagi kegaduhan-kegaduhan yang terus-menerus yang terjadi di masyarakat hingga saat ini. Tentunya masyarakat semua tahu apa yang terjadi saat ini. Masyarakat dan anak bangsa ini terus-menerus dihadap-hadapkan setiap hari-harinya, terjadi sebuah perdebatan dan terjadi sebuah kegelisahan dan keresahan masyarakat yang rasa keingintahuannya tentang mengenai bagaimana sebenarnya status ijazah Jokowi. Sebenarnya hal ini tidak lain tidak bukan yang membuat sebuah kegaduhan adalah Jokowi sendiri karena tidak segera menyelesaikan masalah ini.